Selama 5 tahun aku menikahi Nadia, hanya ada satu nama, satu entitas, yang tidak pernah diucapkan di antara kami. Bukan nama mantan kekasih, bukan pula nama musuh lama, melainkan nama ibunya sendiri. Burini. Nadia tidak pernah menyebutnya, bahkan tidak secara tidak sengaja. Ia mungkin akan bercerita tentang masa sekolah, tentang tetangga lamanya, tentang guru-guru yang ia kagumi atau benci, tapi ia akan melompati satu kurun waktu seolah-olah dekade itu terhapus dari memori kolektifnya. Dekade yang seharusnya membentuknya. Dekade di mana seorang anak harusnya menjalin ikatan paling dasar dengan seorang ibu. Bahkan ketika kami melewati sebuah pertokoan dan melihat diskon hari ibu, Nadia akan berjalan lebih cepat. Ketika kami menonton film dengan adegan haru antara ibu dan anak, ia akan berpura-pura sibuk memeriksa ponselnya. Itu bukan benci yang meledak-ledak. Benci yang meledak-ledak masih menyisakan energi. Ini adalah semacam ketiadaan, sebuah kehampaan yang begitu total, begitu beku, seolah-olah ia telah berhasil membuang nama itu keluar angkasa, jauh dari jangkauan gravitasi hidupnya. Aku sering bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa hidup dengan lubang sebesar itu di inti jiwanya? Bagaimana ia bisa membangun kehangatan rumah tangga bersamaku, padahal pilar pertamanya telah sengaja ia robohkan sendiri. Suatu malam, saat kami sedang membereskan gudang lama di rumah kami yang baru, aku menemukan sebuah kotak kardus lusuh. Di dalamnya ada beberapa buku pelajaran sekolah dasar, piala-piala berkilauan, dan sebuah buku harian kecil dengan sampul biru tua yang gemboknya telah patah. Aku tidak berniat membacanya, sungguh. Tapi buku itu terbuka di tengah, memperlihatkan sebuah foto yang terselip di antara halaman. Itu foto Nadia, mungkin saat ia berumur 7 atau 8 tahun, mengenakan seragam pramuka yang rapi, memegang piala setinggi lututnya. Di sebelahnya, berdiri Burini. Burini dalam foto itu adalah anomali. Wanita itu bukan tipikal ibu yang lembut, yang tersenyum hangat dengan mata berbinar bangga. Bibirnya nyaris tidak melengkung, matanya tajam dan fokus, seolah memandang lurus ke lensa, dan juga, entah bagaimana, ke masa depan. Wajahnya memancarkan kekakuan, sebuah etos kerja yang diukir dengan besi, tapi di saat yang sama, ia sangat elegan. Pakaiannya, meski hanya blus sederhana, terlihat mahal dan terawat. Burini bukan hanya seorang ibu. Dia adalah seorang jenderal. Kontrasnya, wajah Nadia kecil terlihat lelah. Senyumnya seperti dipaksa, seperti otot-otot di wajahnya menolak untuk bergerak natural. Matanya, yang seharusnya bersinar karena kemenangan, justru terlihat layu, seolah-olah energi kegembiraan itu telah tersedot habis oleh piala berat yang ia pegang. Di foto itu, Nadia terlihat bangga pada piala, tapi tertekan oleh ibunya. Aku merasakan sengatan dingin merambat di lenganku, meski udara di gudang itu hangat. Ini adalah Burini, wanita yang berhasil menjadi jurang dalam kehidupan istriku sendiri. Aku cepat-cepat menutup buku itu dan meletakkannya kembali. Aku tahu, jika Nadia melihatku menemukan foto itu, malam kami akan berubah menjadi badai kebisuan dan air mata tersembunyi. Sejak awal, aku sudah berjanji pada Nadia bahwa aku tidak akan pernah memaksanya untuk berbaikan atau melupakan. Luka itu miliknya, dan proses penyembuhannya adalah otoritanya. Aku hanya harus menjadi tanah yang kokoh di sekelilingnya, agar ia tidak ambruk. Namun, sebagai suami, sebagai orang yang mencintai Nadia hingga keretakan-retakan jiwanya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpulkan potongan-potongan cerita itu secara diam-diam. Saat Nadia tidur di sampingku, bernapas pelan, aku sering menatap wajahnya. Wajah yang cantik dan cerdas itu, di bawah cahaya bulan yang masuk dari jendela, tampak rapuh. Di balik ketangguhan dan independensinya yang luar biasa, ada kerangka yang terbuat dari baja. Baja itu dibentuk bukan karena keinginan Nadia, melainkan karena tempaan tanpa ampun dari tangan Burini. Aku ingat sebuah fragmen cerita yang pernah ia bisikkan padaku, mungkin karena efek setengah sadar saat demam tinggi. Dulu, aku pernah dapat nilai 95 di ujian matematika, Ga. Aku lari pulang saking senangnya.
Tapi Burini melihatku, dan dia hanya bilang, "Mana yang 5 nilainya hilang? Ayo kita cari di mana kesalahanmu." Setelah itu, aku tidak pernah berani menunjukkan nilai di bawah 100 lagi. Aku belajar bukan untuk pintar, ga. Aku belajar supaya dia tidak mencari kesalahanku. Kilas balik Nadia tentang masa kecilnya selalu memiliki warna yang sama, dingin, penuh kontrol, dan sangat disiplin. Burini adalah wanita yang melihat dunia dalam 2 warna, sukses dan gagal. Tidak ada abu-abu, tidak ada proses, tidak ada, sudah berusaha yang terbaik. Baginya, usaha terbaik adalah usaha yang menghasilkan kemenangan mutlak. Baginya, cinta bukanlah sebuah rasa yang diungkapkan melalui pelukan atau kata-kata manis. Cinta adalah sebuah investasi. Investasi waktu, tenaga, uang, dan ambisi yang harus dibayar lunas dengan prestasi. Aku pernah mendengar dari kerabat jauh Nadia yang kami temui tanpa sengaja di sebuah acara pernikahan. Mereka bercerita tentang kehebatan Burini. "Duh, Arga, kamu beruntung dapat Nadia. Dia itu produk Burini. Perfect." Bayangkan, dari SD, setiap hari Burini bangun jam 4 pagi bukan untuk memasak, tapi untuk menyiapkan jadwal belajar dan les Nadia. Bahkan Burini yang membuatkan ringkasan materi pelajaran, lengkap dengan soal-soal latihan yang ia kumpulkan dari berbagai buku. Orang-orang di kompleks kami dulu bilang, Burini itu lebih pantas disebut kepala sekolah daripada seorang ibu. Nadia selalu menang lomba. Nadia selalu jadi juara umum. Nadia masuk universitas terbaik di jurusan yang paling elit. Semua itu karena Burini. Dia wanita kuat yang pantang menyerah. Dia percaya masa depan Nadia adalah cerminan dari pengorbanan totalnya. Mereka menceritakan ini dengan nada penuh kekaguman, seolah-olah Burini adalah figur pahlawan yang harus ditiru. Dan anehnya, dalam hati kecilku, aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kekaguman itu. Burini memang tangguh. Ia sendirian. Entah bagaimana kisah tentang ayah Nadia membentuk anaknya menjadi sosok yang unggul di atas rata-rata. Ia berjuang keras, ia gigih, ia berkorban. Namun, itu bukan pengorbanan yang tulus yang datang dari cinta murni. Itu adalah pengorbanan yang beracun, yang ditukar dengan hak asasi Nadia untuk merasakan masa kecil yang santai, yang wajar. Pengorbanan Burini, sekuat dan semulia apapun penampakannya di mata orang luar, sejatinya adalah sebuah alat kendali. Ia berhak mengontrol, karena ia telah berkorban total. Ia berhak menuntut, karena ia telah memberikan segalanya. Nadia tidak pernah bercerita tentang kehangatan. Ia hanya bercerita tentang target yang harus dicapai. Ia tidak pernah bercerita tentang pelukan. Ia hanya bercerita tentang laporan nilai. Dan itulah ironinya. Nadia yang kini aku cintai, wanita yang sangat mandiri, teratur, dan sukses dalam karirnya, adalah hasil tempaan keras itu. Aku, sebagai orang luar, kadang bisa melihat bayangan Burini dalam diri Nadia. Ketepatannya, disiplinnya, standar kesempurnaannya yang terlalu tinggi, itu semua adalah warisan tak terucapkan dari Burini. Warisan yang dulu ia benci, tapi kini melekat erat di tulangnya. Burini telah berhasil. Ia menciptakan seorang anak emas yang sempurna di mata dunia. Masalahnya, untuk menjadi sempurna, Nadia harus kehilangan dirinya sendiri. Dia harus mengorbankan perasaan, mimpi, dan bahkan naluri alamiahnya untuk memberontak. Dan pengorbanan itulah, pengorbanan terhadap jiwanya sendiri, yang menjadi dasar sumpah bisu Nadia untuk tidak pernah lagi menyebut nama ibunya. Aku tahu, jauh di dalam diri Nadia, di balik kekosongan yang ia ciptakan, ada sebuah suara kecil yang tidak pernah hilang. Sebuah suara yang bergumam pelan, "Aku ingin dicintai bukan karena pialaku, tapi karena aku adalah aku." Dan suara kecil itulah yang akan membawa kami pada kisah ini. Kisah tentang cinta seorang ibu yang terjebak dalam ambisinya dan luka seorang anak yang memilih diam, sampai akhirnya takdir mengharuskan ia kembali menghadapi bayangan yang tak pernah hilang itu, Burini. Jika masa kecil Nadia adalah sebuah program pelatihan dasar militer,
maka masa remajanya adalah medan pertempuran sesungguhnya. Nadia memasuki usia belasan dengan beban ekspektasi yang semakin berat, seiring dengan semakin terbukanya dunia di luar tembok rumah. Sementara teman-teman sebaya mulai sibuk dengan obrolan ringan tentang idola, film terbaru, atau gebetan pertama, hidup Nadia tetap terstruktur, dingin, dan kaku, seperti jadwal kereta api yang tidak boleh melenceng satu detik pun. Jadwal harian Nadia bukan lagi hanya tentang sekolah. Itu adalah sebuah manifesto pribadi yang disusun dan diawasi ketat oleh Bu Rini. Pukul 5 pagi, Nadia harus sudah menyelesaikan latihan soal tambahan. Setelah sekolah, ia langsung menuju kursus bahasa asing, diikuti dengan les privat mata pelajaran eksakta, dan ditutup dengan kursus musik atau seni agar portofolionya komprehensif dan seimbang. Akhir pekan adalah hari untuk lomba, kompetisi, atau trial persiapan ujian yang Bu Rini cari informasinya hingga ke pelosok kota. Aku, Arga, hanya bisa membayangkan semua itu berdasarkan fragmen cerita Nadia yang terlepas dalam obrolan santai kami, seringkali saat ia sedang stres menghadapi deadline pekerjaan. Ketika ia bercerita, nadanya tidak pernah mengeluh, melainkan datar, seolah ia sedang membacakan daftar belanjaan. Kenetralan emosi ini, aku sadari, adalah mekanisme pertahanannya untuk bisa selamat dari masa lalu. Dulu, aku pernah melihat teman-temanku bermain sepeda di sore hari. Mereka tertawa, rambut mereka berantakan karena angin. Aku cuma bisa melihat dari jendela mobil les. Rasanya seperti melihat kehidupan di planet lain, ujarnya suatu kali. Ia jeda sebentar, matanya menatap jauh. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya bosan, karena tidak ada waktu yang tersisa untuk bosan. Semua celah diisi dengan kegiatan yang harus menghasilkan. Kegiatan yang Bu Rini yakini akan menjual Nadia di masa depan. Bu Rini tidak hanya mengontrol jadwal, ia mengontrol narasi. Di setiap pertemuan keluarga besar atau acara sekolah, Bu Rini selalu tampil memukau, sosok ibu tunggal yang sukses mendidik anaknya. Dia akan menyebutkan semua prestasi Nadia dengan detail yang luar biasa, juara 1 debat bahasa Inggris, peraih medali perak Olimpiade Fisika tingkat provinsi, nilai ujian nasional tertinggi serayon. Nadia berdiri di sampingnya, menjadi perhiasan yang bersinar terang, bukti hidup dari filosofi keras Bu Rini. Semua orang memuji Bu Rini, mengatakan bahwa ia adalah ibu teladan. Mereka mengatakan Nadia sangat beruntung memiliki ibu yang visioner. Di tengah pujian itu, Bu Rini akan memeluk Nadia. Pelukan yang kaku dan singkat, lebih terasa seperti penyerahan piala daripada ungkapan kasih sayang. Dan setiap kali Nadia mencapai puncak, alih-alih memberinya jeda atau pengakuan penuh, Bu Rini akan segera menaikkan patokannya lagi. Bagus, Nadia. Tapi sekarang, ini saatnya kamu fokus ke Olimpiade Nasional. Yang provinsi sudah selesai. Jangan cepat puas, katanya suatu malam, seperti yang pernah Nadia ceritakan padaku. Aku sudah lelah, Bu, jawab Nadia, dengan suara pelan yang menahan air mata. Reaksi Bu Rini adalah kalimat yang menjadi mantra beracun dalam memori Nadia. Kamu harus lebih kuat dari ibu. Kalimat itu bukan penyemangat. Itu adalah perintah. Dengan mengucapkan kalimat itu, Bu Rini seolah memindahkan seluruh sejarah perjuangan hidupnya sendiri, semua rasa sakit dan kesulitan yang ia alami sebagai wanita karir dan orang tua tunggal, ke pundak Nadia yang masih remaja. Seolah-olah rasa lelah Nadia itu adalah pengkhianatan terhadap semua pengorbanan Bu Rini. Dia selalu membandingkan hidupku yang enak dengan masa mudanya yang keras, kata Nadia padaku. Dia bilang aku tidak boleh cengeng, karena dia dulu harus bekerja sambil kuliah, sambil mengurusku. Jadi, baginya, rasa lelahku setelah les 10 jam sehari itu tidak ada artinya. Dia menuntut aku menjadi perpanjangan dari kekuatannya, tapi dia tidak pernah mau menerima bahwa aku juga adalah perpanjangan dari kerapuhannya. Nadia mulai menyadari, cinta yang ia dapatkan adalah cinta bersyarat. Ia merasa dicintai hanya ketika ia berprestasi. Jika ia membawa pulang medali emas, Bu Rini akan memasakkan makanan kesukaannya,
mengajaknya makan malam di restoran mewah, dan bahkan membiarkannya tidur 1 jam lebih lama keesokan harinya. Itu adalah hadiah, imbalan yang jelas, terukur, dan terprediksi. Namun, jika ia gagal, atau hanya mendapat perunggu, suasana rumah akan berubah menjadi es. Bu Rini tidak akan memaki atau menghukum fisik. Jauh lebih parah, ia akan menatap Nadia dengan tatapan kecewa yang dingin, tatapan yang membuat Nadia merasa lebih buruk daripada dimarahi. Keheningan yang dingin itu adalah hukuman terberat. Nadia kecil belajar dengan cepat. Prestasi adalah satu-satunya mata uang untuk membeli rasa aman dan, yang lebih penting, rasa sayang dari ibunya. Remaja yang lain jatuh cinta, belajar merokok diam-diam, atau mendengarkan musik underground. Nadia justru jatuh cinta pada angka 100, pada peringkat pertama, pada kursi paling depan. Dia menyempurnakan seni memakai topeng yang tidak pernah luntur. Di sekolah, ia adalah sosok idola, pintar, rapi, selalu tenang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum tipisnya, ada alarm kecemasan yang berbunyi 24 jam sehari, takut jika besok ia tidak lagi cukup baik. Pilihan yang paling krusial adalah saat ia harus memilih jurusan kuliah. Sejak lama, Nadia diam-diam bercita-cita menjadi seorang seniman visual, seorang desainer interior. Ia menemukan kebahagiaan sejati saat menggambar, saat ia bisa menciptakan sesuatu tanpa ada rumus baku yang harus diikuti. Itu adalah satu-satunya ruang di mana ia merasa bebas. Namun, Bu Rini telah menetapkan jalannya, hukum atau kedokteran. Jurusan lain itu tidak punya jaminan. Nadia, tegas Bu Rini suatu hari di meja makan. Seni, itu hobi, bukan karir. Kamu tidak boleh jadi wanita yang hanya mengandalkan hobi. Kamu akan kuliah di Fakultas Hukum. Itu bergengsi, dan kamu akan jadi pengacara yang hebat, seperti yang ibu harapkan. Nadia, untuk pertama kalinya sejak ia bisa mengingat, mencoba memberontak. Ia membawa sketsa-sketsa terbaiknya, ia menjelaskan passionnya. Aku tidak mau, Bu. Aku tidak suka hukum. Aku ingin mendesain, kata Nadia, suaranya bergetar. Bu Rini menatapnya. Tatapan itu tidak mengandung marah, hanya kekecewaan yang tak terhingga, seolah-olah Nadia baru saja mengumumkan bahwa ia ingin merampok PAN. Jadi, setelah semua yang ibu korbankan, ini balasanmu. Bu Rini berkata, suaranya rendah dan menusuk. Kamu ingin menyia-nyiakan otak cerdas yang sudah Tuhan kasih cuma untuk mengejar gambar-gambar yang tidak jelas? Kamu pikir hidup ini seperti komik? Kamu tidak boleh hidup keras seperti ibu. Jadi kamu harus memilih profesi yang terhormat, yang membuat orang menghormati namamu. Ibu tidak mengizinkan. Kalimat terakhir itu, ibu tidak mengizinkan, adalah vonis. Di momen itu, Nadia menyadari bahwa ia tidak pernah punya pilihan. Hidupnya adalah skenario yang sudah ditulis Bu Rini. Ia adalah pemeran utama dalam film ambisi ibunya, dan ia harus memainkan perannya hingga akhir. Nadia akhirnya masuk Fakultas Hukum. Ia lulus sebagai lulusan terbaik. Ia diterima di firma hukum paling bergengsi. Di mata dunia, Bu Rini sekali lagi terbukti benar. Ia sukses. Namun, setiap kali Nadia memenangkan sebuah kasus di pengadilan, ada kehampaan yang terasa. Kemenangan itu bukan miliknya. Itu adalah kemenangan Bu Rini. Dan itu, kawan, adalah masa remaja Nadia. Masa ketika ia belajar bahwa untuk menjadi anak emas di mata ibunya, ia harus mengubur emas yang sesungguhnya di dalam dirinya. Semua itu dilakukan atas nama cinta, cinta yang dingin, cinta yang bersyarat, cinta yang pada akhirnya menyesakan hingga membuat ia ingin melarikan diri sejauh mungkin. Setelah Nadia lulus dari Fakultas Hukum, ia mendapatkan apa yang dianggap Bu Rini sebagai tiket emas kehidupan, pekerjaan di sebuah firma hukum multinasional bergengsi di pusat kota. Gaji fantastis, kantor dengan pemandangan kota dari lantai ke-20, dan jam kerja yang gila-gilaan. Semua sesuai cetak biru kesuksesan yang disusun Bu Rini. Nadia menjalani hidup itu. Ia menjadi pengacara yang brilian, tajam, dan sangat efisien. Namun,
kehidupannya terasa seperti lembaran presentasi PowerPoint, rapi, informatif, tapi tanpa jiwa. Ia berhasil mencapai puncak, namun saat ia menatap ke bawah, ia hanya melihat jurang kesepian. Ia tinggal di apartemen mewah yang dingin, makan malam sendirian, dan sering bekerja hingga subuh, bukan karena ada tumpukan kasus, tapi karena ia tidak tahu bagaimana cara berhenti. Berhenti berarti mengakui kelelahan, dan mengakui kelelahan berarti melanggar mantra lama Bu Rini, kamu harus lebih kuat dari ibu. Di tengah badai kesempurnaan yang ia ciptakan sendiri, muncullah aku, Arga. Kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah kedai kopi kecil dekat kantornya. Aku adalah seorang desainer grafis lepas yang lebih suka bekerja di kedai kopi daripada di kantor berpendingin udara. Aku bukan pengacara. Aku bukan dokter. Gelarku sederhana. Penghasilanku cukup. Aku adalah representasi dari segala hal yang Bu Rini anggap tidak layak atau tidak memiliki jaminan masa depan. Aku ingat pertemuan pertama kami. Nadia sedang duduk di sudut, wajahnya tegang, menatap laptop dengan mata merah karena kurang tidur. Ia mengenakan setelan jas mahal yang membuatnya terlihat seperti patung lilin. Aku, sebaliknya, memakai kaos lama dengan noda cat kecil, dan sedang sibuk tertawa lepas karena podcast konyol yang kudengarkan. Entah bagaimana, tawaku menarik perhatian Nadia. Ia mendongak, tatapannya seolah-olah baru melihat spesies langka yang tidak tercatat dalam undang-undang. Kami mulai mengobrol. Obrolan kami aneh. Nadia hanya bisa berbicara tentang kasus, pasal-pasal, dan target omzet. Aku berbicara tentang warna, font, dan betapa bahagianya aku saat berhasil menyelesaikan logo untuk usaha kecil. Pertama kalinya, Nadia melihat ada manusia yang dengan bangga mengatakan, aku punya cukup. Maksudmu, kamu tidak ambisius untuk membuka agensi besar? Tanyanya saat itu. Matanya dipenuhi ketidakpahaman. Di dunianya, cukup adalah sinonim untuk gagal. Aku tersenyum. Aku ambisius, Nat. Tapi ambisiku bukan mengumpulkan uang, melainkan mengumpulkan ketenangan. Aku ingin punya waktu untuk menikmati secangkir kopi, membaca buku, atau sekadar melihat awan bergerak. Aku ingin pekerjaan mendukung hidupku, bukan sebaliknya. Kalimat itu, aku tahu, menghantam Nadia seperti palu. Bu Rini selalu mengajarkan bahwa hidup harus dihabiskan untuk meraih puncak yang lebih tinggi. Dan kini, di depannya, ada seorang pria yang dengan santai mengatakan bahwa puncaknya adalah ketenangan. Hubungan kami berkembang. Aku tidak pernah memaksanya untuk berubah, tapi aku memaksanya untuk beristirahat. Aku membawanya ke tempat-tempat sederhana. Kami duduk di taman, melihat orang-orang berjalan. Kami makan di warung tenda. Aku mengajaknya melukis dengan cat air di atas kanvas kecil, sesuatu yang diam-diam ia rindukan sejak remaja, sejak ia dipaksa meletakkan pensil gambarnya demi buku undang-undang. Ketika Nadia menunjukkan sketsa pertamanya, wajahnya memerah karena malu. Ini kekanak-kanakan, ya, tanyanya. Aku menggeleng. Ini jujur, Nat, ini adalah kamu yang sebenarnya, sebelum kamu dikendalikan oleh agenda besar. Ini indah. Aku mengajarkan arti cukup pada Nadia. Cukup pintar, cukup sukses, cukup kaya, cukup bahagia. Bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bahagia. Bahwa kegagalan kecil tidak akan meruntuhkan dunianya. Bahwa menjadi nomor 2, bahkan nomor 10, tidak akan mengurangi nilainya sebagai manusia. Nadia mulai berubah. Ia mulai tertawa lebih sering, tawa yang lepas, bukan tawa profesional yang ia latih di depan cermin. Ia mulai memakai pakaian yang lebih santai. Ia bahkan mulai berani menolak lembur demi menonton film di bioskop bersamaku. Perubahan ini, tentu saja, terdeteksi oleh radar Bu Rini. Meskipun Nadia sudah pindah dari rumah, Bu Rini masih mengawasi setiap gerak-geriknya melalui jaringan sosial yang ia bangun, teman lama, kerabat, bahkan mungkin kolega Nadia. Suatu malam, Bu Rini menelepon Nadia dan meminta pertemuan. Itu adalah pertemuan pertama yang tegang sejak Nadia dewasa. Bu Rini tidak bertanya tentang karir.
Ia langsung ke intinya. Siapa pria itu? Nadia? Arga, kan? Dari bidang apa dia? Kenapa dia tidak punya kantor yang layak? Suara Burini dingin, berwibawa, seolah ia sedang menginterogasi saksi dalam kasus besar. Nadia mencoba menjelaskan. Dia orang baik, Bu. Dia desainer. Kami bahagia. Bahagia? Burini tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Kebahagiaan itu pondasinya harus kuat, Nadia. Kuat berarti mapan. Kuat berarti bergengsi. Pria itu tidak layak. Dia tidak memiliki prospek yang bisa menjamin status sosialmu. Bagaimana dia bisa melindungimu? Bagaimana dia bisa membesarkan anak-anakmu dengan layak? Nadia, yang sudah lama terbiasa menelan semua kritik Burini, kini memiliki tameng baru, perasaannya sendiri yang tulus. Arga melindungiku, Bu. Balas Nadia, suaranya mantap. Dia melindungiku dari diriku sendiri yang selalu takut tidak sempurna. Dia melindungiku dari bayangan ibu. Dia membuatku merasa cukup, dan itu lebih berharga daripada semua gelar dan uang yang ibu kejar. Mendengar kata-kata itu, wajah Burini mengeras. Ia tidak terbiasa dilawan. Semua orang, terutama Nadia, selalu tunduk pada otoritasnya. Nadia, kamu itu sudah ibu bentuk sedemikian rupa agar tidak jatuh ke lubang kemiskinan dan kesulitan seperti yang ibu alami. Kamu ingin menghancurkan semua itu demi seorang desainer grafis? Ibu tidak setuju dengan hubungan ini. Sama sekali tidak. Lalu, tibalah momen yang menjadi titik balik terbesar dalam hidup Nadia. Untuk pertama kalinya, ia berani menatap mata ibunya, bukan dengan rasa takut, tapi dengan tekad yang bulat. Nadia bangkit dari kursi, menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf, Bu, katanya. Kata-kata itu lembut, tapi tegas. Selama ini, aku selalu hidup dengan cara ibu. Aku kuliah di tempat yang ibu pilih. Aku kerja di tempat yang ibu mau. Aku menjadi yang ibu harapkan. Sekarang, untuk pertama dan terakhir kalinya, aku ingin memilih sendiri. Nadia meraih tasnya. Aku ingin bahagia dengan caraku, bisiknya, sebuah pengumuman kemerdekaan. Burini hanya bisa menatap punggung Nadia yang menjauh. Di matanya, itu bukan hanya pembangkangan, tapi pengkhianatan total terhadap filosofi hidupnya. Di hadapan Burini, Nadia telah memilih cinta yang sederhana, cinta yang tidak layak, di atas ambisi yang mulia dan terhormat. Sejak hari itu, Burini memutuskan kontak, dan Nadia, meski hatinya terasa nyeri dan kosong, merasakan napas lega yang ia nantikan seumur hidup. Ia akhirnya bebas, meski kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ia tahu, Burini tidak akan pernah memberkatinya. Tapi untuk pertama kalinya, restu dari ibunya terasa tidak sepenting restu dari hatinya sendiri. Hari pernikahan kami, 4 tahun lalu, adalah hari yang seharusnya menjadi puncak kegembiraan. Sinar matahari pagi memenuhi ruang kecil tempat kami melangsungkan pemberkatan, dan udara dipenuhi aroma melati serta tawa renyah teman-teman kami. Semuanya sempurna, kecuali satu hal, kursi depan itu kosong. Sesuai janji, Burini tidak datang. Nadia mengenakan gaun putih sederhana yang ia pilih sendiri, jauh dari gaun mewah impian Burini, yang pasti akan menuntutnya tampil layaknya putri bangsawan. Ia terlihat sangat cantik, matanya bersinar bahagia, namun ada bayangan tipis yang tak bisa dihilangkan, semacam luka yang terus berdenyut di sudut hatinya. Aku bisa merasakannya. Saat pendeta bertanya, siapa yang menyerahkan mempelai wanita, aku melihat Nadia menunduk sejenak. Aku tahu ia membayangkan sosok Burini, ibunya, berdiri tegar dan bangga di sampingnya. Namun, yang berdiri di sana adalah paman jauhku, yang dengan tulus menawarkan dirinya untuk mengisi kekosongan itu. Saat kami bertukar janji, suara Nadia terdengar kuat dan mantap, kecuali saat ia mengucapkan janji untuk membangun keluarga. Ada getaran kecil di suaranya, sebuah pengakuan tak terucap bahwa keluarga yang ia bangun saat ini adalah keluarga yang ia pilih, bukan yang ia terima secara otomatis. Itu adalah janji yang lahir dari trauma, bukan hanya dari cinta.
Janji untuk menciptakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan di rumah masa kecilnya. Kami tidak berbicara tentang Bu Rini sama sekali di hari itu. Kami berdua sepakat untuk menyegel nama itu dalam peti dan menguncinya. Namun, saat pesta resepsi, ketika semua orang larut dalam dansa dan ucapan selamat, Nadia menarikku ke balkon yang sepi. Aku merasa seperti, aku curang, gah, bisiknya. Matanya berkaca-kaca menatap gemerlap kota di bawah kami. Curang bagaimana, sayang? Tanyaku lembut, merangkulnya. Aku mendapatkan segalanya. Aku mendapatkan kebahagiaan. Aku mendapatkan kamu. Tapi, ada bagian dari diriku yang ingin sekali, hanya ingin sekali, melihatnya duduk di sana, Bu Rini. Hanya untuk tahu bahwa dia setuju aku bahagia, meskipun bukan dengan caranya. Air matanya tumpah. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelelahan. Kelelahan karena harus memilih antara cinta ibunya yang bersyarat dan cinta yang tulus. Aku memeluknya erat. Kamu tidak curang, Nat. Kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih kebahagiaan sejatimu. Dan itu adalah hal paling berani yang pernah aku lihat. Aku membiarkannya menangis sebentar. Aku tahu aku tidak bisa menghapus luka itu, tapi aku bisa menjadi tempat yang aman bagi lukanya untuk beristirahat. Aku berjanji, dalam hati, bahwa aku akan menjadi keluarga yang ia pilih, keluarga yang akan selalu memilihnya, tanpa syarat. Sementara di gedung pernikahan yang hangat, Nadia menumpahkan air mata perpisahan dan permulaan. Bu Rini berada di rumahnya yang besar, sendirian. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku bisa membayangkan suasana di sana. Rumah besar Bu Rini, yang selalu tertata rapi, sunyi senyap hari itu. Bu Rini tidak keluar. Dia tidak menjawab telepon. Dia tidak membuka tirai. Menurut cerita yang kudengar dari seorang kenalan lama yang tinggal di kompleks Bu Rini, wanita itu menghabiskan hari itu seperti hari kerja biasa. Dia membaca dokumen, memeriksa laporan, dan bahkan mengirim beberapa email bisnis penting. Dia menciptakan ilusi sempurna bahwa hari itu hanyalah hari biasa, hari tanpa arti. Namun, di balik fasad besi itu, ada keretakan. Aku membayangkan Bu Rini duduk di ruang kerjanya, di mana semua piala dan piagam Nadia diletakkan dalam lemari kaca yang diterangi lampu sorot. Ruangan itu adalah monumen ambisinya. Di sana, dikelilingi oleh bukti fisik kesuksesan yang ia rekayasa, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya untuk tidak datang adalah keputusan yang benar. Aku tidak boleh lemah. Nadia sudah memilih. Dia sudah menghina semua pengorbananku. Pria itu tidak akan bisa memberinya kehidupan yang layak. Rasa gengsi Bu Rini adalah baju zirah yang paling tebal. Itu adalah mekanisme pertahanan utamanya. Dia percaya, jika dia menunjukkan kesedihan atau penyesalan, itu berarti dia mengakui bahwa dia telah gagal sebagai seorang ibu, dan kegagalan adalah dosa terbesar dalam kamusnya. Namun, cinta seorang ibu, sekaku apapun ia dibungkus oleh ambisi, tidak bisa sepenuhnya mati. Kenalan lama itu bercerita, sekitar pukul 5 sore, saat resepsi pernikahan kami mungkin baru saja dimulai, Bu Rini terlihat di halaman belakang. Ia sedang memotong bunga mawar. Bunga mawar yang ia tanam dan rawat sendiri, karena, ironisnya, ia selalu mengajarkan Nadia bahwa keindahan yang nyata membutuhkan pengawasan dan kontrol yang ketat. Saat ia memotong bunga-bunga itu, dia tidak menangis. Tapi ia berhenti lama, memegang setangkai mawar merah sempurna di tangannya. Kenalan itu melihat Bu Rini membawa mawar itu masuk. Lalu, sebuah pemandangan yang tak terduga, Bu Rini mengambil album foto lama. Bukan album foto prestasi Nadia, melainkan album foto yang berisi gambar-gambar kecil, gambar-gambar Nadia saat bayi, saat ia tertawa tanpa tekanan, saat ia tidur pulas di ayunan. Foto-foto yang ia simpan jauh di laci terdalam. Saat itu, Bu Rini tidak lagi melihat Nadia sebagai proyek yang gagal. Dia melihat bayinya. Dia melihat anak kecil yang dulu dia rawat sendiri dengan susah payah. Dia ingat rasa takutnya saat harus membesarkan anak sendirian.
Rasa takut yang kemudian bertransformasi menjadi ambisi obsesif untuk memastikan Nadia tidak akan pernah merasakan kesulitan yang sama. Air mata Bu Rini akhirnya keluar, disembunyikan di rumah besarnya yang sepi, di bawah lindungan rasa gengsi yang luar biasa. Ia tidak menangis karena Nadia menikah. Ia menangis karena ia menyadari bahwa ia telah memenangkan semua pertarungan hidup, kecuali yang paling penting, pertarungan untuk memenangkan hati putrinya. Ia menangis sendirian, dengan mawar merah dan album foto usang sebagai saksi bisu. Kesedihan itu tidak diungkapkan dengan ratapan, tetapi dengan keheningan yang menyesakkan, keheningan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terlalu bangga untuk mengakui bahwa mereka rapuh. Malam itu, saat aku dan Nadia menutup pintu kamar kami sebagai suami istri, Bu Rini duduk di ruang kerjanya, melihat keluar jendela gelap. Di satu sisi, ia berhasil menjaga harga dirinya. Di sisi lain, ia menyadari bahwa harga dirinya itu telah menukar kehadirannya di hari terpenting putrinya. Dan kami, pasangan yang baru menikah, memulai hidup kami dengan janji, kami akan menciptakan keluarga kami sendiri. Keluarga di mana cinta tidak bersyarat dan kursi depan akan selalu terisi. 4 tahun kami menikah, kami telah berhasil membangun sebuah rumah tangga yang hangat, persis seperti yang Nadia impikan. Tempat di mana tawa terdengar lebih sering daripada keheningan, dan di mana kesalahan adalah kesempatan untuk belajar, bukan sumber hukuman. Kami menciptakan sebuah safe space, sebuah ruang yang jauh dari aturan kaku dan tuntutan sempurna Bu Rini. Aku mencintai Nadia yang sekarang. Wanita yang mandiri, cerdas, namun juga bisa santai, yang tidak takut mengenakan kaos dan celana longgar di rumah, dan yang bisa tertawa terbahak-bahak melihat film komedi konyol. Namun, meskipun ia sudah sangat jauh dari bayangan Bu Rini, luka itu tetap ada, tersembunyi di bawah permukaan, layaknya pecahan kaca yang tertanam dalam daging, yang terasa sakit setiap kali disentuh. Luka itu tidak pernah hilang, hanya bersembunyi. Itu muncul dalam momen-momen kecil yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Misalnya, setiap kali kami makan malam di rumah orang tuaku, ibuku, mertua Nadia, adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang, yang suka memeluk dan memuji tanpa alasan yang jelas. Ya ampun, Nadia, masakanmu hari ini enak sekali. Kamu luar biasa, Nak, kata ibuku suatu kali, memeluk Nadia erat. Aku melihat ekspresi Nadia saat itu. Ada jeda sepersekian detik di wajahnya, semacam kebingungan. Dia seolah tidak tahu bagaimana harus merespons pujian yang tulus dan tidak bersyarat itu. Dia terbiasa dipuji hanya setelah memenangkan sesuatu, bukan karena hal sesederhana memasak makan malam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena keterkejutan. Ia seperti belajar kembali bahwa cinta bisa datang secara gratis. Setelah pulang dari rumah orang tuaku, Nadia seringkali terlihat murung. "Kenapa, sayang?" tanyaku. "Tidak apa-apa, Ga," jawabnya, tapi suaranya berat. "Aku cuma iri melihat ibumu." Dia bahkan tidak bertanya berapa nilai rapotku dulu, atau seberapa sukses pekerjaanku sekarang. Dia hanya bertanya apakah aku lelah, apakah aku bahagia. Saat ia membandingkan hubungan ibu anak lain dengan hubungannya sendiri, hatinya terasa mencubit. Itu bukan kebencian pada ibunya, melainkan duka atas masa kecil yang hilang. Duka karena ia tahu, ikatan ibu anak yang normal, yang hangat, adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia miliki. Kami, sebagai suami istri, memiliki perjanjian diam-diam tentang topik Bu Rini. Kami tidak membicarakannya. Namun, sebagai suaminya, aku merasa bertanggung jawab untuk mendorongnya, sedikit demi sedikit, untuk berdamai dengan masa lalunya. Aku tahu, selama luka itu tidak diakui dan ditutup, Nadia tidak akan pernah benar-benar bebas. Beberapa kali aku mencoba. "Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mencoba menghubunginya, Nat?" tanyaku suatu malam, saat kami sedang bersantai di sofa. Nadia langsung tegang. Gerakan sekecil itu sudah menjadi alarm bagiku. "Untuk apa, Ga?" tanyanya, suaranya kembali ke nada dingin dan datar, nada Bu Rini. "Supaya dia bisa lagi mengatur hidupku?"
Supaya dia bisa lagi bilang bahwa keputusanku salah? Tidak, terima kasih. Bukan untuk itu, Nat. Mungkin hanya untuk tahu bagaimana keadaannya. Dia kan sudah tua, ujarku hati-hati. Nadia menutup mata, menarik napas panjang. Aku tidak punya urusan dengannya, Ga. Dia sudah memilih jalannya, dan aku sudah memilih jalanku. Lalu, ia akan bangkit, berpura-pura sibuk dengan sesuatu di dapur atau kamar. Itu adalah sinyal tegas. Diskusi selesai. Aku mengerti. Baginya, Bu Rini adalah sebuah babak yang harus ditutup, sebuah kenangan yang harus diisolasi. Setiap sentuhan pada kenangan itu akan membuka kembali rasa sakit, rasa bersalah, dan yang terburuk, ketakutan. Ketakutan akan kontrol yang kembali menghantuinya. Suatu malam, ketegangan itu mencapai puncaknya. Kami sedang makan malam, dan di televisi kebetulan ada berita tentang seorang pengacara terkenal yang didakwa dengan kasus korupsi. Nama pengacara itu adalah kolega lama Bu Rini. Aku berkomentar, ternyata orang sepintar dia pun bisa salah langkah. Ya, mungkin kalau dia punya orang yang bisa mengingatkannya. Nadia tiba-tiba meletakkan garpunya dengan suara dentingan keras. Jangan libatkan aku dalam hal-hal seperti itu, Ga, katanya tajam, tatapannya dingin. Maksudmu apa, sayang? Aku kaget dengan reaksinya. Maksudku, jangan seolah-olah semua orang harus sempurna. Jangan seolah-olah kegagalan adalah akhir segalanya. Itu yang selalu Bu Rini lakukan. Semua orang harus sempurna. Semua keputusan harus benar. Ia bangkit dari kursi, menjauh dari meja. Aku menyusulnya, memegang lengannya. Aku tidak bermaksud menilaimu, Nat. Aku hanya... Nadia menarik diri dari genggamanku, berbalik. Mata indahnya dipenuhi air mata yang belum tumpah. Aku tidak punya ibu, Ga, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Kalimat itu bukan diucapkan karena benci, tapi karena pengakuan lelah. Kenapa kamu bilang begitu? Karena ibu yang sejati tidak akan menukar hati anaknya dengan piala. Ibu yang sejati tidak akan membuat anaknya merasa bersalah karena memilih bahagia. Aku tidak membencinya. Sungguh. Aku hanya lelah. Lelah untuk terus-menerus menunggu maaf yang tidak akan pernah datang. Dan lelah untuk terus-menerus merasa bahwa ada yang kurang dalam diriku. Ia melanjutkan, jika aku terus mengakui dia sebagai ibuku, aku harus mengakui bahwa luka ini sah. Dan aku tidak mau. Aku memilih untuk mengatakan bahwa aku tidak punya ibu, supaya aku bisa menutup bab itu dan fokus membangun babak baru bersamamu. Saat itu, aku mengerti kedalaman keputusannya. Mengatakan, aku tidak punya ibu, bukanlah penolakan, melainkan sebuah tindakan self-preservation, upaya Nadia untuk melindungi jiwanya dari rasa sakit yang tak terhindarkan setiap kali ia mengakui keberadaan Bu Rini. Kami berpelukan malam itu, lama sekali. Aku membiarkan kebisuan kami berbicara. Aku tahu, tugasku adalah mencintai Nadia yang utuh, termasuk bagian dirinya yang memilih untuk menghapus masa lalu agar bisa bernapas. Tahun-tahun berlalu, dan kebekuan itu tetap dipertahankan oleh Nadia. Ia sukses dalam karirnya, bahagia dalam pernikahannya, namun bayangan masa lalu itu tetap membeku, menciptakan sebuah ruang hampa di antara kami, sebuah ruang yang diisi oleh satu nama yang tak terucapkan, Bu Rini, yang kini menua sendirian, jauh dari anak emas yang ia ciptakan. Di saat Nadia sedang membangun kehangatan dan kedamaian di rumah tangganya, Bu Rini, jauh di sana, mulai merasakan dingin yang sesungguhnya. Rumah besar yang dulu dibangun dengan susah payah, yang menjadi simbol kesuksesan dan bukti kerasnya perjuangan, kini terasa seperti mausoleum, megah, indah, tetapi hampa dan sunyi. Pintu kayu jati yang tebal jarang sekali dibuka, dan pendingin ruangan yang selalu diatur pada suhu rendah semakin mempertegas isolasi yang ia ciptakan sendiri. Tentu saja, di mata dunia luar, Bu Rini tetaplah Bu Rini, wanita yang kuat, berprinsip, dan tak terkalahkan. Ia masih bekerja, masih menghadiri pertemuan penting, dan masih mempertahankan lingkaran sosialnya yang elit.
Ia berbicara tentang investasi dan politik dengan wibawa yang tak tertandingi. Namun, saat tirai malam turun, saat ia kembali ke rumahnya yang sepi, topeng baja itu perlahan lepas. Malam hari, rutinitas Bu Rini adalah makan malam sendirian di meja makan panjang yang dirancang untuk setidaknya 6 orang. Makanan yang dimasak oleh asisten rumah tangga adalah makanan mahal dan sehat, namun seringkali ia hanya memakan beberapa suap. Dulu, ia selalu makan malam sambil mengoreksi PR Nadia atau merencanakan jadwal les. Kini, yang ada hanyalah keheningan, hanya suara denting sendok dan gemericik kertas koran yang ia baca tanpa fokus. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia korbankan, semuanya ada di sini, rumah besar, gelar kehormatan, aset yang melimpah. Namun, makna kebahagiaan yang ia bayangkan, hidup yang penuh hormat, dihormati oleh anak yang sukses, pensiun dengan dikelilingi kebanggaan, tidak pernah terwujud. Dulu, ia melihat piala-piala Nadia sebagai bukti keberhasilannya. Kini, piala-piala yang berkilauan di lemari kaca itu terasa seperti nisan, penanda kuburan bagi hubungan yang ia korbankan. Seringkali, Bu Rini akan berjalan ke ruang kerja Nadia yang sudah lama kosong. Ia akan menyentuh meja belajar kayu yang dulu selalu bersih dan rapi. Di laci meja itu, ia menyimpan beberapa foto masa kecil Nadia yang tidak berbingkai, foto-foto yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Di foto itu, Nadia kecil tidak sedang memegang piala. Ia sedang tersenyum lebar saat bermain boneka lusuh, atau saat ia baru bangun tidur dengan rambut acak-acakan. Foto-foto yang menunjukkan kerapuhan, bukan kesempurnaan. Dan di saat-saat sepi itu, Bu Rini akan memandangi foto itu dengan tatapan panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Rini mulai mempertanyakan, apakah aku benar-benar menjadi ibu atau hanya pelatih yang ingin menang? Pertanyaan itu datang perlahan, menusuk seperti jarum es. Selama puluhan tahun, ia membenarkan setiap tindakannya dengan frasa, ini demi masa depan Nadia. Aku tidak ingin dia hidup keras seperti aku. Namun, apa gunanya masa depan yang terjamin jika di masa kini ia hidup dalam isolasi total? Apa gunanya gelar dan uang jika ia tidak memiliki siapapun untuk berbagi kebanggaan yang ia rasakan atau kesedihan yang ia sembunyikan? Ia mengingat hari pernikahan Nadia, hari di mana ia dengan angkuh memilih untuk tidak hadir. Di hari itu, ia merasa menang, aku tidak akan mengalah pada pilihan yang salah. Tetapi kini, 4 tahun kemudian, kemenangan itu terasa pahit. Ia tidak memenangkan apapun. Ia hanya kehilangan kesempatan terakhir untuk melihat putrinya bahagia, terlepas dari siapa pria yang dipilihnya. Bu Rini mulai membaca buku. Bukan buku tentang hukum atau bisnis, melainkan buku-buku tentang psikologi keluarga dan hubungan ibu anak. Ia melakukannya secara diam-diam, menyembunyikan buku-buku itu di balik laporan keuangan. Ia membaca tentang cinta bersyarat. Ia membaca tentang bagaimana dorongan kesuksesan orang tua bisa menjadi racun bagi harga diri anak. Setiap kalimat terasa seperti tamparan keras yang membangunkannya dari tidur panjang. Dia tidak membenciku karena aku menuntutnya sukses. Dia membenciku karena aku membuatnya merasa bahwa cintaku harus dibayar dengan kesempurnaan. Pengakuan ini datang dengan rasa sakit yang luar biasa. Bu Rini tidak pernah terbiasa mengakui kesalahan. Baginya, kesalahan adalah kelemahan, dan kelemahan adalah musuh. Dia ingat penolakan Nadia tentang jurusan kuliah. Dia ingat tatapan sedih Nadia di hari pernikahan. Dia ingat semua momen di mana Nadia mencoba menunjukkan emosi manusiawinya, dan bagaimana ia, Bu Rini, selalu membalasnya dengan kritik atau tantangan untuk lebih kuat. Kesepian yang menghantuinya bukanlah kesepian fisik. Rumahnya selalu ramai dengan pelayan dan pekerja. Ini adalah kesepian emosional, sunyi yang datang karena tidak ada ikatan sejati dengan siapapun. Ia tidak pernah mengizinkan dirinya menjadi rapuh, dan ia tidak pernah mengizinkan Nadia menjadi rapuh. Akibatnya, mereka berdua kini terisolasi di pulau kebanggaan mereka masing-masing. Suatu sore, saat senja mulai menyelimuti ruang tamunya, Bu Rini berdiri di depan jendela, menatap ke kejauhan. Ia sudah tua.
Kerutan di wajahnya kini terlihat jelas, bukan karena kesusahan, tetapi karena ketegasan yang tak pernah mengendur. Ia menyadari bahwa ia telah mencapai semua tujuan ambisiusnya, namun ia kehilangan alasan untuk merayakan itu. Jika Nadia membencinya karena ia telah menghancurkan masa kecil Nadia, Burini kini membenci dirinya sendiri karena ia telah menghancurkan masa tua Nadia, yaitu kesempatan untuk menjadi nenek, kesempatan untuk berbaikan, kesempatan untuk menunjukkan bahwa di balik jenderal yang kejam itu, ada seorang ibu yang juga takut dan kesepian. Malam itu, Burini duduk di meja kerjanya. Di samping tumpukan dokumen penting, ia mengambil selembar kertas kosong. Ia tidak tahu harus menulis apa. Tapi ia tahu, ia harus mengeluarkan apa yang sudah lama terkunci rapat. Ini bukan tentang Nadia lagi. Ini tentang dirinya sendiri. Sebuah pengakuan yang tidak pernah ia berani ucapkan, bahkan kepada dirinya sendiri. Setelah malam di mana Burini mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah menukar kasih sayang dengan ambisi, ia merasa ada beban yang sedikit terangkat, namun digantikan oleh kebutuhan mendesak untuk menjelaskan. Penjelasan itu tidak untuk didengar Nadia. Penjelasan itu untuk dimiliki Nadia. Burini duduk di meja kerjanya yang luas, di bawah cahaya lampu temaram. Tangannya, yang terbiasa menandatangani kontrak jutaan dolar dengan ketegasan, kini gemetar saat memegang pulpen. Ia memilih selembar kertas bergaris biasa, jauh dari kertas berlogo perusahaannya yang berwibawa. Ia mulai menulis. Awalnya, tulisannya kaku, formal, seperti sebuah laporan. Ia berusaha menjelaskan mengapa ia memaksakan jurusan hukum, mengapa ia melarang hubungan dengan Arga. Namun, setiap kalimat pembelaan terasa hampa. Ia meremas kertas pertama dan membuangnya. Ia mengambil napas, memejamkan mata, dan memaksa dirinya untuk jujur. Ia mulai lagi, bukan sebagai seorang jenderal, tapi sebagai seorang wanita yang terluka. Ia menceritakan masa lalunya, masa lalu yang Nadia tidak pernah tahu secara detail. Ia menulis tentang ayahnya yang meninggal muda, meninggalkan ibunya, nenek Nadia, tanpa harta dan tanpa pendidikan. Nadia, kamu tidak pernah tahu betapa kerasnya ibu dulu, tulisnya, dengan gaya bahasa yang mulai melunak. Saat kamu sibuk dengan les-lesmu yang mahal, ibu dulu harus bekerja serabutan sepulang sekolah. Menjadi tulang punggung di usia 14. Ibu melihat ibuku menangis karena uang, karena dihormati, karena tidak punya pilihan. Sejak saat itu, ibu bersumpah, ibu tidak akan pernah bergantung pada siapapun, dan ibu akan pastikan kamu, anak ibu, juga tidak akan pernah mengalaminya. Ia menjelaskan bagaimana ketakutan akan kemiskinan dan ketidakberdayaan wanita tanpa kekuatan finansial telah menjadi monster dalam hidupnya. Monster itulah yang kemudian ia proyeksi ke Nadia. Setiap ibu memaksamu ikut lomba, setiap ibu memilihkan jalur studi, itu bukan karena ibu ingin membanggakan diri sendiri. Itu karena ibu melihatmu sebagai diriku di masa lalu, yang sangat rentan. Ibu tidak tahu bagaimana cara memberimu pelukan yang melegakan, jadi ibu memberimu pelukan berupa gelar, berupa jaminan masa depan yang kuat. Ibu percaya, itulah bentuk cinta tertinggi yang bisa ibu berikan, sebuah tameng anti kemiskinan. Burini menuliskan bagaimana ambisinya perlahan merusak insting keibuannya. Ia mengaku bahwa ia memang merasa cemburu saat Nadia memilih Arga. Bukan cemburu karena Arga. Cemburu karena kebebasan yang dibawa Arga. Ketika kamu berkata ingin bahagia dengan caramu, ibu marah. Ibu marah karena kamu meremehkan pengorbanan ibu, yang telah mengorbankan segalanya agar kamu tidak perlu berjuang. Ibu tidak melihat pria baik di dirimu, Arga. Ibu hanya melihat ketidakpastian, dan ketidakpastian adalah musuh terbesarku. Surat itu menjadi semakin panjang, semakin personal. Ia menuliskan penyesalannya yang tak terhingga tentang hari pernikahan. Ia mengakui bahwa ia menyembunyikan air mata di balik pintu kamar yang terkunci. Ia meminta maaf, bukan untuk tindakannya, tetapi untuk cara tindakannya, cara yang melukai, cara yang tidak pernah menjelaskan. Ia menuliskan kalimat penutup yang menusuk. Aku tidak ingin kamu hidup keras seperti aku,
Tapi mungkin caraku membuatmu membenciku. Maaf, Nak. Jika kamu pernah membaca ini, ketahuilah, pelukan yang tidak pernah ibu berikan ada di setiap kata yang menuntut kesempurnaan darimu. Ibu hanya tidak sempat belajar mencintai tanpa takut kehilangan. Bu Rini membaca ulang surat itu dengan mata berkaca-kaca. Air matanya jatuh, membasahi tinta di beberapa tempat. Ia memegang surat itu, siap untuk melipat dan mengirimkannya. Namun, gengsi, rasa takut, dan rasa malu kembali mencekiknya. Bagaimana jika Nadia membacanya dan menganggap ini hanyalah alasan konyol? Bagaimana jika dia menertawakan kelemahan ibunya? Ia tidak bisa mengirimkannya. Bu Rini tidak bisa menanggung risiko penolakan terakhir itu. Maka, ia melipat surat itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam amplop putih polos tanpa nama atau alamat, dan menyimpannya di laci paling bawah di meja kerjanya, di bawah tumpukan sertifikat deposito. Surat itu menjadi pengakuan terakhir, sebuah wasiat emosional yang ia yakini akan ia bawa hingga mati. Bertahun-tahun kemudian, aku, Arga, mendapatkan telepon dari pihak administrasi kompleks Bu Rini. Ada masalah kecil terkait batas kepemilikan tanah yang mengharuskanku sebagai menantu untuk datang dan mengurus beberapa dokumen karena Nadia menolak. Aku pergi ke rumah itu. Besar, dingin, dan sunyi, persis seperti yang kubayangkan. Setelah urusan administrasi selesai, tanpa sengaja, mataku tertuju pada meja kerja Bu Rini. Meja itu ditinggalkan seperti saat terakhir Bu Rini meninggalkannya. Aku merasakan dorongan kuat, sebuah intuisi aneh yang jarang kurasakan. Aku membuka laci-laci, dan di laci paling bawah, di bawah tumpukan kertas aset yang bernilai jutaan, aku menemukan amplop putih polos itu. Tidak ada nama, tidak ada alamat, hanya terasa tebal. Aku tahu aku melanggar privasi, tapi dorongan itu terlalu kuat. Aku membuka amplop itu, dan aku mulai membaca. Saat aku membaca, duniaku seolah berputar. Selama ini, aku hanya melihat Bu Rini melalui mata Nadia, sebagai monster kontrol, sebagai penjahat dalam kisah putrinya. Namun, surat ini mengungkap Bu Rini yang lain, wanita yang ketakutan, yang terluka, yang tidak tahu cara mencintai kecuali melalui bahasa kekuasaan dan jaminan. Aku membaca tentang masa lalu yang keras. Aku membaca tentang ketakutan akan kemiskinan yang membuatnya paranoid. Aku membaca tentang penyesalan di hari pernikahan kami. Ketika aku sampai pada kalimat penutup, ibu hanya tidak sempat belajar mencintai tanpa takut kehilangan. Air mataku sendiri menetes. Itu bukan pembenaran atas perbuatannya, tapi itu adalah penjelasan yang sangat dibutuhkan Nadia. Luka Nadia bukan karena Bu Rini jahat, tapi karena Bu Rini takut. Ketakutan itu membuatnya buta. Aku melipat surat itu dengan hati-hati. Aku tahu, surat ini adalah bom waktu, tapi juga kunci. Kunci yang bisa membuka pintu kamar Nadia yang terkunci, yang bisa melepaskan Nadia dari sumpah bisunya. Aku meninggalkan rumah Bu Rini dengan surat itu tersembunyi di saku kemejaku. Aku tahu, aku harus menahan diri. Belum saatnya. Aku harus menunggu saat yang tepat untuk memberikan hadiah terakhir dari seorang ibu yang terlalu takut untuk mencintai. Beberapa bulan setelah aku, Arga, menemukan surat Bu Rini, aku menyimpannya dengan hati-hati. Aku tahu, surat itu adalah amunisi emosional yang terlalu kuat untuk digunakan sembarangan. Aku menunggu saat yang tepat, momen di mana pertahanan Nadia sedang lemah, di mana ia mungkin akan lebih terbuka untuk mendengar. Namun, takdir seringkali datang tanpa izin dan dengan cara yang paling brutal. Kabar itu datang melalui telepon dari kerabat jauh Nadia, orang yang sama yang sering memuji ketangguhan Bu Rini. Suaranya di ujung telepon terdengar pecah, tidak seanggun biasanya. Arga, ini mendadak sekali. Bu Rini, beliau jatuh sakit. Sudah seminggu di rumah sakit. Kondisinya kritis. Sepertinya gagal ginjal dan komplikasi lain. Kami sudah berusaha menghubungi Nadia, tapi Nadia, yang kebetulan berada di dapur, mendengar kata Bu Rini dan kritis. Wajahnya langsung mengeras, seperti topeng es yang kembali dipasang setelah lama dilepas.
Aku menutup telepon, menatap Nadia. Itu dari Tante Indah. Bu Rini sakit parah, Nat. Dia di rumah sakit. Nadia membalikkan badan, kembali sibuk mencuci piring dengan gerakan yang terlalu cepat. Lalu, tanyanya tanpa menoleh. Suaranya dingin, seolah ia sedang membicarakan cuaca buruk di kota lain. Lalu, Nat, ini ibumu. Dia sudah mati buatku, Ga, potongnya tajam. Sejak hari dia menolak hadir di pernikahan kita. Dia yang memilih. Aku tidak punya ibu. Itu sudah kesepakatan. Aku mendekat, mencoba memegang bahunya, namun ia mengelak. Aku tahu. Ini adalah mekanisme pertahanan lamanya, membangun dinding kokoh agar ia tidak perlu merasakan sakit. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku menghormati keputusanmu, kataku, berusaha tetap tenang. Tapi kita bicara tentang waktu. Waktu yang mungkin tidak banyak tersisa. Kamu tidak harus memaafkannya. Kamu hanya perlu hadir. Jangan sampai penyesalan itu menjadi milikmu, bukan miliknya. Nadia berbalik. Matanya memancarkan campuran antara kemarahan dan ketakutan yang mendalam. Penyesalan. Dia tidak pernah menyesali apapun. Dia wanita paling keras kepala yang pernah ada. Dia hanya akan menggunakan penyakitnya untuk sekali lagi mengontrolku, untuk memaksaku kembali ke kehidupannya yang sempurna. Aku tidak mau, Ga. Aku sudah menutup bab itu. Aku di sini, bersamamu. Itu yang penting. Malam itu, kami tidur dengan jarak yang terasa luas. Nadia tidur membelakangiku. Aku tahu, meskipun ia bersikeras menolak, hati kecilnya mulai gelisah. Nadia adalah orang yang sangat teratur, dan berita tak terduga ini telah merusak ketenangan yang selama ini ia jaga. Keesokan harinya, aku mengambil langkah yang sangat berisiko. Aku tahu, aku tidak bisa memaksanya, tapi aku bisa memberinya petunjuk. Saat sarapan, aku menyerahkan sebuah kartu nama. Ini rumah sakitnya. Aku sudah bicara dengan dokter. Kondisinya stabil tapi tidak membaik. Nadia hanya melihat kartu nama itu, lalu mendorongnya ke samping. Aku tidak akan datang, tegasnya. Aku mengangguk, lalu menatap matanya dalam-dalam. Tidak apa-apa, Nat. Aku menghormati itu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Aku jeda. Aku tahu ini saatnya. Aku sempat bertemu dengannya sebelum dia sakit. Bukan sengaja, ada urusan administrasi. Aku tidak akan bilang apa-apa, kecuali satu kata ini. Dia bilang dia maaf. Nadia terdiam. Wajahnya, yang biasanya terkesan kebal, kini sedikit terguncang. Kata, maaf, itu, yang selama ini menjadi kata tabu, yang selama ini ia nantikan tanpa harapan, berhasil menembus pertahanannya. Maksudmu apa, Ga? Tanyanya, suaranya kini terdengar ragu, bahkan sedikit takut. Takut jika yang kudengar adalah kebenaran yang terlalu menyakitkan. Aku tidak menjelaskan tentang surat itu. Itu biarlah menjadi rahasia, senjata pamungkas. Aku hanya menegaskan kesan dari surat itu. Dia tidak mengatakannya langsung padaku, tapi dia menunjukkannya. Aku melihatnya. Nat, luka itu bukan hanya milikmu. Luka itu juga miliknya. Dia tidak jahat. Dia hanya tidak tahu cara. Dan dia menyesali caranya. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Aku kembali fokus pada sarapanku, seolah-olah obrolan kami telah usai. Nadia tidak berkata apa-apa lagi. Ia menyelesaikan sarapannya dengan sangat lambat. Aku bisa melihat proses yang terjadi di matanya, konflik antara kemarahan lama, rasa lelah, dan rasa rindu yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Sepanjang hari itu, suasana di rumah kami tegang. Nadia sangat tidak fokus saat bekerja. Ia sering melamun, menatap jendela, atau tanpa sadar memegang kartu nama rumah sakit di tangannya. Aku membiarkannya. Aku tahu, sekarang, keputusan sepenuhnya ada di tangannya. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Aku bisa mendengar ia mondar-mandir di kamar. Akhirnya, ia duduk di sofa ruang tamu, di bawah sinar lampu yang redup. Aku berjalan pelan, duduk di sampingnya.
Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menunggunya bicara. Aku takut, Ga, bisiknya, suaranya sangat kecil. Aku takut kalau aku datang, semua rasa sakit itu akan kembali. Aku takut dia akan hidup dan sekali lagi menuntutku. Aku takut kalau aku memaafkan, aku membenarkan semua yang dia lakukan padaku. Kamu tidak perlu memaafkan tindakannya, kataku, memeluknya dari samping. Kamu hanya perlu memaafkan kelemahannya. Kelemahannya yang membuatnya takut, dan ketakutan itu membuatnya jadi jenderal yang kejam. Dia ibu yang sangat mencintaimu, Nat. Hanya saja, dia tidak tahu cara menyampaikannya, kecuali dengan memaksamu kuat. Nadia menangis dalam diam. Bukan isak tangis yang keras, melainkan air mata yang mengalir tanpa suara, membasahi kaosnya. Itu adalah air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun. Rindu yang ia sangkal, cinta yang ia kubur, dan luka yang terlalu lama ia bawa sendirian. Air mata yang pecah itu adalah pengakuan bahwa ia gagal untuk membenci ibunya. Aku tahu, gejolak itu adalah jawaban. Nadia, istriku, akhirnya siap untuk menghadapi bayangan itu sekali lagi. Ia siap untuk mendengarkan, jika bukan dari Burini secara langsung, maka dari hati kecilnya sendiri. Pagi itu, Nadia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia bangkit sebelum subuh, berpakaian rapi, dan tanpa melihat ke arahku, ia meraih kunci mobil dan kartu nama rumah sakit yang telah aku berikan. Keheningan itu jauh lebih kencang daripada teriakan. Itu adalah keheningan yang penuh dengan resolusi dan ketakutan yang menumpuk. Aku ikut, kataku, meraih jaketku. Nadia hanya mengangguk. Dia tahu dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti menembus ruang dan waktu, kembali ke masa lalu yang penuh tekanan. Kami tiba di sebuah rumah sakit swasta yang megah. Burini, bahkan dalam sakit, tetap menuntut standar terbaik. Aku mengurus pendaftaran di resepsionis, sementara Nadia berdiri terpaku di lobi, menatap lantai marmer mengkilap seolah sedang membaca masa depannya sendiri di sana. Kami berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Aroma antiseptik dan hawa dingin dari AC menusuk. Semua itu sangat asing bagi Nadia, namun di saat yang sama, sangat familiar. Di depan pintu kamar VIP yang tertutup rapat, Nadia berhenti. Tangannya gemetar saat aku menyentuh punggungnya. Aku memberikan waktu. Ini adalah garis terakhir yang harus ia lewati. Ingat, bisikku. Kamu datang bukan untuk menuntut. Kamu datang untuk mengakhiri siklus ini. Jadilah yang lebih kuat, Nat. Kuat yang sesungguhnya. Nadia menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan mendorong pintu itu terbuka. Kamar itu besar dan terang, namun diisi dengan suara-suara mesin monitor. Burini terbaring di tempat tidur. Ia mengenakan baju pasien rumah sakit, wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kecil di balik selimut tebal. Di sekelilingnya, ada berbagai selang dan kabel yang menghubungkannya ke mesin yang berdetak pelan, menjaga kehidupannya tetap berjalan. Burini tidak sadar penuh. Matanya tertutup, napasnya dangkal dan lambat. Pertemuan itu tidak sempurna. Tidak ada adegan rekonsiliasi yang mengharukan, tidak ada air mata yang tumpah di bahu. Hanya ada keheningan dan suara mesin. Nadia berjalan mendekat, langkahnya sangat pelan, seolah takut mengganggu. Ia berdiri di sisi tempat tidur, menatap ibunya yang tak berdaya. Sosok Burini yang dulu dikenal Nadia, sosok jenderal yang dingin, berwibawa, tak pernah salah, telah hilang. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang sakit, seorang manusia yang rapuh. Nadia menatap tangan Burini yang terulur di atas selimut. Tangan yang dulu sering menunjuk, menuntut, dan mengoreksi, kini diam tak berdaya. Perlahan, Nadia mengulurkan tangannya sendiri dan menggenggam tangan ibunya. Sentuhan itu lembut, hati-hati. Ia merasakan dingin dari kulit Burini. Nadia tidak menangis. Ia hanya berdiri di sana, menggenggam. "Aku di sini, Bu," bisiknya, suaranya parau. Ia tidak tahu apakah Burini bisa mendengar, tapi ia harus mengatakannya. "Aku datang." Ia menunggu respons. Namun, tidak ada respons.
hanya detak monitor yang konstan. Nadia menundukkan kepalanya, menyandarkan dahinya di tepi tempat tidur, masih menggenggam tangan ibunya. Rasa marah dan luka yang selama ini ia pelihara tiba-tiba terasa konyol. Apa gunanya kemarahan jika sosok yang dituju sudah tidak bisa lagi mendengar pembelaan? Apa gunanya gengsi jika waktu sudah habis? Saat Nadia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu. Air mata. Setetes air mata mengalir dari sudut mata kiri Bu Rini yang tertutup, meluncur lambat di pelipisnya. Air mata itu tidak terhenti, seolah-olah hati Bu Rini yang tak sadarkan diri sedang menangis. Nadia tercengang. Itu adalah ungkapan emosi paling jelas yang pernah ia lihat dari ibunya, bahkan lebih jujur daripada semua kata-kata yang pernah diucapkan Bu Rini. Itu adalah tangisan tanpa kata. Tangisan penyesalan yang terlambat, atau mungkin pengakuan bahwa ia mendengar bisikan putrinya. Nadia membalas genggaman tangan Bu Rini dengan sedikit tekanan, mencoba menyalurkan semua yang ia rasakan, rasa sakitnya, kerinduannya, dan pengampunan yang mulai tumbuh. Saat itu, mataku, Arga, melihat sebuah buku catatan kecil tergeletak di meja samping tempat tidur, di samping obat-obatan. Itu adalah buku yang sama dengan buku yang aku temukan di laci Bu Rini, hanya saja ini terisi. Aku berjalan perlahan, pura-pura memeriksa bunga di vas. Aku meraih buku catatan itu. Di dalamnya, aku menemukan amplop putih polos yang sama, terselip di halaman tengah. Surat yang tak pernah dikirim. Aku berjalan kembali ke sisi Nadia, meletakkan surat itu di tangannya. Ini ada untukmu, Nad, bisikku. Aku menemukannya saat mengurus administrasi tempo hari. Aku pikir, ini saatnya kamu membacanya. Nadia menatapku, lalu menatap amplop itu. Ia mengenali tulisan tangan Bu Rini di sampulnya, meskipun hanya berisi satu huruf awal. Tangannya yang menggenggam tangan Bu Rini perlahan melepaskan diri. Ia membuka amplop itu, tangannya gemetar. Ia mulai membaca, di samping ibunya yang terbaring kritis, di bawah suara mesin yang berdetak. Waktu seolah berhenti. Nadia membaca setiap kata yang Bu Rini tulis, setiap pengakuan yang jujur, setiap kisah masa lalu yang keras. Ia membaca tentang ketakutan Bu Rini akan kemiskinan, tentang bagaimana ia melihat cinta sebagai tameng. Ia membaca permintaan maaf yang selama ini ia nanti-nantikan. Air mata Nadia kini mengalir deras. Ini bukan lagi air mata kelelahan atau kemarahan, ini adalah air mata pemahaman. Ia akhirnya melihat ibunya bukan sebagai monster, tetapi sebagai korban dari trauma masa lalunya sendiri. Saat Nadia selesai membaca kalimat penutup, ibu hanya tidak sempat belajar mencintai tanpa takut kehilangan. Ia kembali menggenggam tangan Bu Rini. Aku mengerti, Bu, bisiknya, suaranya dipenuhi rasa sakit dan pengampunan. Aku mengerti. Aku maafkan. Aku maafkan ketakutanmu. Saat Nadia mengucapkan kata-kata itu, monitor di samping Bu Rini mengeluarkan bunyi bip panjang yang memekakan telinga. Bunyi bip panjang dari monitor Bu Rini, tepat setelah Nadia mengucapkan kata, "Aku maafkan ketakutanmu," adalah suara yang menghancurkan sekaligus membebaskan. Itu adalah akhir yang tragis, sebuah perpisahan yang terjadi hanya beberapa detik setelah rekonsiliasi emosional. Pertemuan yang tak sempurna itu adalah pertemuan terakhir. Bu Rini pergi beberapa hari kemudian, dalam damai, tanpa sempat membuka matanya lagi. Pemakamannya dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh aku, Nadia, dan beberapa kerabat serta kolega Bu Rini yang terlihat kaku. Bu Rini dimakamkan dengan segala kehormatan yang sesuai dengan status sosialnya. Namun, semua kemegahan itu terasa tidak berarti. Nadia tampak tenang selama upacara. Ia tidak menangis. Ia seolah-olah telah menghabiskan semua air matanya di kamar rumah sakit. Ia terlihat lebih damai, lebih tenang, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. Aku tahu, kedamaian itu bukan berasal dari kematian Bu Rini, melainkan dari surat yang ada di sakunya. Malam setelah pemakaman, kami duduk di sofa ruang tamu. Nadia mengenakan piyama, rambutnya diikat longgar, sangat berbeda dari citra pengacara sukses yang selalu ia pertahankan. Di tangannya,
Ia memegang amplop putih polos yang sudah sedikit lecek. Ia membaca surat itu lagi, sendirian, di keheningan rumah kami. Kali ini, ia membacanya bukan di bawah tekanan mesin rumah sakit, melainkan di bawah lindungan cinta kami. Ia membaca, merenungkan setiap kata, dan membiarkan sejarah yang Bu Rini simpan terlalu lama meresap ke dalam dirinya. Ia baru tahu, ibunya, Bu Rini, bukan lahir di keluarga kaya. Ia tumbuh di lingkungan keras, menjadi yatim sejak remaja. Ia harus menipu usianya agar bisa mendapatkan pekerjaan, menahan lapar demi biaya kuliah malam, dan berjuang melawan pelecehan di tempat kerja demi menjaga integritasnya. Ia membesarkan Nadia sendirian, tanpa bantuan, hanya ditemani oleh rasa takut yang mencekik. Nadia memahami bahwa kekejaman Bu Rini bukanlah sifat bawaan, melainkan sebuah reaksi defensif terhadap dunia yang mengajarinya bahwa kelemahan adalah kehancuran. Dia takut, "Gah," kata Nadia, suaranya pelan dan penuh emosi. Ia menatapku. Dia sangat takut. Dia tidak pernah memintaku untuk jadi kaya. Dia memintaku untuk jadi kebal. Dia tidak mau aku bergantung pada pria, pada nasib, atau pada belas kasihan orang lain, karena dia tahu rasanya tidak punya apa-apa. Dia mencintaiku, lanjut Nadia, matanya berkaca-kaca, tapi dia hanya tahu cara mengekspresikan cinta itu melalui jaminan hidup, melalui keamanan finansial. Dia memberiku piala, bukan pelukan, karena piala itu abadi, dan pelukan itu sementara. Dia membuatku kuat, tapi lupa membuatku bahagia. Nadia menangis lagi, tapi kali ini, tangisnya terasa membersihkan. Ini adalah tangisan karena akhirnya ia memahami, bukan karena ia disakiti. Ia menutup surat itu. Aku selalu berpikir ibu adalah orang jahat yang sengaja menyakitiku. Tapi sekarang aku tahu, ibu tidak jahat. Ibu hanya tidak sempat belajar mencintai tanpa takut kehilangan. Dia tidak sempat belajar bahwa ketenangan itu lebih berharga dari ketangguhan. Pemahaman ini adalah damai yang sesungguhnya. Nadia tidak membenarkan setiap tindakan ibunya, tuntutan, larangan, dan penolakan di pernikahan. Tetapi ia akhirnya bisa melihatnya dari kacamata kemanusiaan, bukan dari kacamata anak yang terluka. Bu Rini juga seorang manusia, dengan trauma dan ketakutannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Nadia memintaku untuk menemaninya ke makam. Di makam Bu Rini yang masih baru, Nadia berdiri tegak. Ia membawa setangkai mawar merah, bukan mawar yang sempurna, tetapi mawar yang sedikit layu di ujungnya. Mawar itu melambangkan keindahan dan kerentanan. Nadia menaburkan bunga itu, lalu berbisik lembut, suaranya hanya bisa kudengar. "Sekarang aku mengerti, Bu. Aku maafkan semuanya. Aku maafkan rasa takutmu. Aku memaafkan caramu mencintaiku. Aku akan tetap kuat, tapi aku berjanji, aku juga akan tetap bahagia. Sekarang, istirahatlah, Bu. Kamu sudah tidak perlu takut lagi." Ia berbalik, menatapku, dan tersenyum. Senyum yang benar-benar utuh, tanpa bayangan luka lama. Aku tahu, ikatan ibu dan anak itu tidak pernah benar-benar terputus, hanya membeku. Kini, di atas makam yang masih basah, ikatan itu mencair dan bertransformasi menjadi pengertian. Nadia tidak lagi membawa beban kebencian, ataupun rasa bersalah. Ia membawa warisan, disiplin ibunya, namun dengan kehangatan yang ia temukan bersamaku. Aku memeluk Nadia, mengakhiri kisah panjang ini dengan sebuah kesadaran mendalam. Aku, Arga, menutup cerita ini dengan sebuah refleksi. Kadang, luka turun-temurun berhenti ketika seseorang memilih untuk mengerti. Kebencian tidak pernah bisa menyembuhkan luka. Tapi pemahaman akan ketakutan dan kerapuhan orang lain, itulah yang mampu mengantar kita pada kedamaian yang sesungguhnya. Nadia akhirnya bebas, bukan dari ibunya, melainkan dari dirinya sendiri yang diselimuti kemarahan. Dan di mata kami, Bu Rini, jenderal yang kesepian itu, akhirnya mendapatkan istirahatnya yang sejati.